Ya, bersama kamu lagi di malam hari ini ya. Kita di sini tentu saja dengan Pak Deboro yang selalu dinanti oleh bidadari dan kesatria baja ya. Baja hitam, baja kuning, baja hijau ya. Apapun warnamu tetap bersama dalam keharmonisan, persaudaraan dan kebersamaan dan juga kebahagiaan ya. Ya, kebahagiaan buat kita semuanya. Oke, kali ini kita akan bahas curhatanku yang sungguh terlalu tidak bermutu. Lagi-lagi ini hanya banyolan dan hiburan semata ya, oke? Ya, maklum penganggur biasanya kumindo atau omong doang ya. Oke, kita mulai kencangkan celana, makan kenyang, pasang headset, dan jangan lupa pakai pejamkan mata ya. Agar terasa lebih romantis ya. Oke, berkicau. Ya, ada yang bilang bahwa pepatah mengatakan nobody care unless you are rich, popular or dead ya. Kok gitu sih ya, namanya juga Pak Deborok, gaya banget pakai linggis-linggisan segala ya. Ya, artinya bahwa tidak ada seorang pun yang peduli kepada kamu ya, kecuali kamu itu orang kaya, orang yang populer, terkenal gitu ya, atau mati. Wih, jangan dulu karena ada kamu juga di situ ya. Gitu ya. Ya, memang sih saat kita kaya banyak orang yang sangat peduli dan banyak teman. Ya, dan banyak juga yang hadir dan berkumpul, bersenda gurau dan lain-lain. Bahagia banget pokoknya ya. Karena memang kita banyak duit. Bagaimana kalau tidak banyak duit ya? Apakah seperti itu? Ya, kita sebagai bagaikan lampu petromak yang di tengah sawah, itulah kira-kira ya kalau kita punya uang banyak itu. Atau punya saudara banyak ya, banyak uang atau banyak saudara nih. Saudara yang tidak banyak uang, gimana? Bisa kumpul-kumpul gak kira-kira ya? Oh iya, yang penting kita kumpul di sini ya, bersama Pak Deborok ya, walaupun tanpa apa-apa, cukup kota aja. Oke lah. Atau pada saat kita lagi terkenal-kenalnya karena kemampuan kita, ya setidaknya apa yang kita punyai tidak dipunyai kebanyakan orang. Jadi kita otomatis terkenal gitu ya. Kita bisa mainkan gitar, mainkan piano, mainkan sulap, atau apapun ya yang membuat kita terkenal. Nah, tentu saja akan banyak orang yang sangat peduli, akan sangat tertarik dan sangat hadir di sini. Mereka hadir akan memberikan semangat untuk melakukan sesuatu yang lebih dari apa yang kita lakukan. Ya, jadi ingat cheerleader. Penyemangat rinduku padamu. Nah, curhatan ini ada pada saat Pak Deborok menjadi artis ya. Jadi artis dadakan gitu. Masa sih? Dimulai dari belajar buku sulap. Buku sulap. Iya, benar, buku sulap pada saat itu ya. Hal ini termotivasi karena setiap 17 Agustus. Ingat kan 17 Agustus itu selalu ada panggung gembira gitu ya, panggung seni budaya gitu di kampung-kampung. Wah, meriah banget pokoknya ya. Dan pentas itu ada juga yang nari-nari, main musik, atraksi, dan banyak lagi seni-seni tradisional yang ditampilkan. Dan semuanya sangat memicu untuk segera melakukan inovasi tampilan ya, baik itu make up wajah ya, gerak tubuh atau nari, dan segalanya yang menghibur. Ya, gitu. Aku sangat bosan juga kalau 17 Agustus itu aku selalu saja baca puisi. Karena aku pupuk bawang ya, kecil banget di situ. Ya, setiap 17 Agustus selalu tampil baca puisi lagi. Membosankan banget ya.
dan ternyata mereka juga sangat terharu dengan puisi-puisi aku. Itu awalnya kayak gitu ya, sok artis ya. Kemudian naik pangkat, bukan cuma baca puisi tapi deklamasi. Sama aja kan, cuma beda intonasi aja. Iya, dan dikit karakter yang dirubah ya. Akhirnya dengan semangat menggelora, benar-benar semangat 45 ya, aku berusaha tampil dengan yang lain ya. Maka jadilah aku membeli buku panduan sulap profesional ya, yang ada di pasaran. Hore banget pokoknya. Ini ide baru muncul agar bisa tampil ngartis ya di kampung. Oke lah, sejenak kilas balik aja. Oke, aku mulai belajar sulap sesuai dengan prosedur dan petunjuk yang sudah diberikan di buku petunjuk tersebut ya. Ya, tentu saja aku tambahin dengan berbagai macam trik gitu. Ternyata ada juga karakter-karakter yang harus dimainkan di situ sebagai tambahan agar supaya tampilanku menjadi sangat menarik dan menghibur bagi penonton. Yang tentu saja luar biasa dalam bayanganku saat itu sih. Ya, saat tampil itu biasanya dimulai dengan lampu gelap terang, redup, kemudian diiringi musik backsound yang sedikit mistik gitu ya. Kayak gitu. Biar orang nyangka bahwa aku itu sudah kolaborasi dengan demit, setan, kuntilanak, genderuwo dan sebangsanya ya. Jadi kesannya itu kesan mengerikan gitu ya. Jadi ada sosok-sosok yang membantu aku ya. Kayak gitu ya. Ya itu sulap ya. Sulap ada mistisnya ya, bau-bau mistis gitu. Dan pada saat itu juga Mas Borok tampil lain daripada yang lain ya, karena di lain-lain orang itu tampil itu aja gitu, tapi Mas Borok pada saat itu tampilkan sulap. Dan biasalah tepuk tangan sangat meriah sekali dan aku tampil dengan penuh percaya diri. Wah. Pengen tahu apa sulap apa yang aku mainkan saat itu ya. Pada saat itu sulap pertama yang aku mainkan ya, punya judul Menggunting Tambang. Ya, menggunting tambang. Ya, tambang itu sekitar 2 meter gitu ya. Tahu kan hasilnya? Setiap kali tambang itu dipotong-potong itu oleh penonton itu, wah, pada semangat itu pada menonton. Ayo Pak Lurah, potong, potong. Pak RT, potong, ya gitu. Sampai akhirnya aku biasalah modus-modus sedikit ya. Itu cewek yang cakep itu namanya siapa? Ya gitu. Oh, Madina ya. Oh ya. Coba potong-potong, potong. Ya, padahal aku pengen ngerayu dia aja. Efek sampingnya kayak gitu ya. Ya, kemudian aku sulap di situ. Tambangnya itu tarik dan semua bersorak-sorai berdecak kagum karena yang mereka potong itu tidak terpotong akhirnya. Jadi nyambung secara otomatis. Wih, hebat banget Pak De Borok gitu. Si Borok hebat banget, tepuk tangan meriah banget. Nah, si Madina kan dia senyum. Aku cuma bisa membayangkan aja bagaimana kalau patah hatimu itu bisa aku sambung-sambung lagi. Agar supaya jadi pacar. Ya oke lah, yang kedua itu yang tidak kalah menariknya itu aku tampil yang kedua itu sapu tangan burung dara. Wes, hebat banget ini. Sapu tangan burung dara maksudnya apa nih? Iya gini, tak kalah hebat lagi lah pokoknya. Sapu tanganku aku sulap akan menjadi burung dara gitu. Bim salah bim. Ya, bel gedabal gaul. Ya, dan akhirnya aku kebutin sapu tangannya itu dan tring, burung dara keluar dari sapu tangan dan terbang bebas ke angkasa. Aduh. Dan semuanya tentu saja bersorak-sorai ya dengan meriah sekali sebelum mereka itu belum pernah lah mereka itu melihat tampilanku semacam itu, burung dara bisa keluar gitu dari sapu tanganku. Padahal sapu tangan kan kecil gitu ya. Memang harus ada sentuhan kreatif ya dalam permainan sulap itu, makanya sulap selalu menarik
dari masa ke masa ya, dan aku ingin banget menyulap hati kamu agar selalu bahagia bersamaku. Dan aku pengen juga ada suatu motivasi tersendiri ya ketika melihat teman-teman yang lain itu bermain atraksi gitu. Aku juga mau atraksi gitu, yaitu yang berjudul bola api. Wah, bukan Dragon Ball ini. Oke, permainannya seperti ini ya. Aku mainkan atraksi yang jauh lebih berbahaya lah pokoknya. Aku nyalakan korek dan aku bakar bola-bola api itu. Aku kasihkan ke piring-piring gitu. Kemudian aku makan. Aku lemparin ke atas, kemudian aku makan api itu. Lep, masuk di tenggorokanku. Wah, tegang, pokoknya tegang banget. Penonton pada melihatin, tegang banget. Terutama itu si Desi, si Tata, si Onan, cewek-cewek kampung yang cakep-cakep itu. Wadah lihat semua itu, wah berdecak kagum, ini borok canggih. Ya aku berharap sih mereka memang lihat dan ketika mereka menonton atau mendengarkan aku itu bisa terpesona ya, seperti kamu terpesona kepadaku hari ini. Ya kayak liatin kuntilanak ya, yang lagi beranak gitu. Lalu tiba-tiba tanganku terbakar. Wah, tanganku aku memang sengaja aku bakar lah. Menyala beberapa menit gitu. Wah, semuanya berdecak kagum. Tepuk tangan meriah banget sampai pada berdiri tuh. Borok gitu tuh. Dan wah, pokoknya aku sangat nekat banget ya. Setelah tampil bola api itu, aku kemudian turun dan suruh lanjut lagi. Lanjut lagi gimana? Cuma aku mempersiapkan 3 permainan. Ya udah, yang penting dari permainan itu wah, banyak sekali orang yang takjub ya dan ingin tahu rahasianya apa gitu ya. Tapi ya, juga memakan korban juga ya. Karena setelah 3 jam nih tanganku melepuh. Aduh, tanganku benar-benar terbakar ternyata. Kelapok bener aku. Aduh, tapi demi kamu ya, demi kamu bahagia melihat penampilanku ya, demi cintaku benar-benar terbakar api asmaramu, ya aku lakukan juga lah. Aduh, yang artis pertama cukup sukses di kampung ya, jadi artis sulap di situ. Ya tampilanku memang sukses banget ya, dan dikenal di lain-lain kampung ya, lain desa gitu tuh, diundang ke sana kemari, wah benar-benar jadi artis desa gitu. Dari kampung jadi desa ya. Ya banyak yang undang aku untuk sekedar main di acara ulang tahun anak-anak gitu tuh. Dan lumayan lah, dan tentu saja banyak bidadari yang menyukaiku ya, dan cewek-cewek kampung yang aku rayu tersebut juga sering datang ke tempatku untuk sekedar ngobrol atau sekedar untuk menggoda-godaku supaya aku jadi pacarnya. Waktu dulu belum ada WA, belum ada SMS ya, jadi bisa main surat-suratan gitu ya. Surat cintaku yang pertama membuat hatiku. Ya bukan itu juga sebenarnya aku butuh uang memang ya, uangku banyak karena sulap ya, dan aku mulai berusaha bagaimana uang itu aku sulap menjadi uang. Gimana sih? Gini, aku ingin sekali menyulap apapun menjadi uang gitu ya. Misalkan saja daun singkong aku sulap jadi uang gitu. Atau daun pepaya, atau pokoknya daun-daunan atau kertas atau apapun aku pengen jadi bisa sulap jadi uang gitu ya, agar supaya ketika kamu jadi pacarku uang akan selalu ada gitu. Jadi tidak frustasi atau tidak khawatir dengan kekurangan duit gitu ya, karena semua bisa aku sulap menjadi duit gitu. Nah itu. Tapi apa daya ya, ternyata sulapku gagal di panggung dengan tema menghilangkan pacar orang. Iya, sulapku gagal di panggung waktu itu ya, sehingga aku dilempari tomat dan dilempari sendal ya. Bener-bener tragis. Iya, memang gagal total ya. Pada saat itu sih temanya menghilangkan pacar orang gitu.
dan ternyata dia hilang bener, gak kembali lagi, tersesat di dunia lain. Ya karena aku pakai mesin waktu ya, jadi hilang beneran dia. Aduh, ya itu profesi yang sangat memilukan terjadi padaku. Dan ketika aku bosan dengan acara sulap itu, aku menjadi alih profesi. Aku pengen sekali menjadi seorang penari ya. Sejak saat itu aku juga mulai tertarik pada seni kuda lumping. Wah ini, wah apik banget, bagus banget ini. Maka ikutlah aku pada kelompok kuda lumping ya, ingin rasakan kesurupan soalnya. Agar aku bisa kesurupan cintamu. Sampai kapan ini ya? Nggak kesurupan ya. Tapi sulit banget ya ternyata kesurupan kamu itu. Iya, aku pengennya sih kesurupan kamu 7 hari 9 malam gitu ya, biar aku kangen. Ya. Kemudian begitu aku kesurupan itu pengennya ya pokoknya gitulah, pengen datengin kamu gitu kan. Kesurupan bisa mabuk, bisa terbang gitu, bisa terbang seenaknya sendiri gitu, mengatakan cinta gitu. Toh mereka juga maklum, itu baru kesurupan itu, orang mengatakan cinta sama kamu. Jadi saat main di pagelaran itu yang nonton banyak banget memang. Dan akhirnya karena aku nggak bisa kesurupan, aku pura-pura aja jadi kesurupan. Dan deketin kamu ya, yang cantik-cantik itu. Dan aku godain tentu saja ya, dengan nuansa tarianku yang aduhai ya, menurut mereka sih. Dan tentu saja pesonaku sangat aduhai, mempesona banget pokoknya. Wajarlah mereka naksir aku lagi ya. Artis kuda lumping. Ya kepura-puraan aku menjadi gak suka juga ya, karena aku hanya pura-pura aja waktu itu kesurupan terus naksir kamu gitu. Maka aku mulailah keluar dari grup seni itu dan pindah seni main musik gitu ya, terutama gitar, ketipung dan lain-lain. Jadi ngamen di jalan. Lumayan ya waktu itu ya. Pindah haluan lah pokoknya. Dan suka nonton konser gitu, nonton konser dangdut, orkes, rebana, pengajian dan sebagainya ya. Pokoknya jika ada acara tontonan rakyat gitu tuh, aku selalu nonton, walaupun dibela-belain naik kuda lumping. Sangat inspiratif ya. Dan dimulai dengan minjem gitar juga ya, punya anak kos sebelah ya, lagunya yang kumainkan. Dari situ aku jadi inget juga sih main gitar pertama kali itu. Dan setelah itu aku ciptakan lagu-lagu yang sangat viral di acara 17 Agustusan ya. Jika pengen denger ya seperti ini ya, judulnya Tanpa Dirimu, dan Gadis Cantik. Ya mantap pokoknya ya. Hari ini tanpa dirimu kasih, ku sendiri susuri jalan sepi. Dan kali ini ku ingin prestasi, hilangkan segala rasa, lupakan segalanya. Hanya ada angan dan cipta. Ku ingin sendiri, lupakan dirimu kasih. Ku ingin berlari, tinggalkan dirimu kasih. Lepaskan segala cinta antara kita berdua. Ku ingin sendiri tanpa dirimu kasih. Ku ingin berlari, tinggalkan dirimu kasih. Lepaskan segala rasa antara
Iya, dengan pesonaku main gitar, main musik seperti itu, walaupun masih kayak gitu ya, tapi ketika aku masuk di kampus itu, anak-anak pada tahu itu ya, teman-teman semuanya itu pada, wah, tidak kesulitan untuk mencari pacar ya. Tidak kesulitan mencari pacar, apalagi aku sudah masuk ke dunia seni teater di situ ya, main teater di situ. Waduh, pokoknya mantep banget pokoknya ya. Ya, biasanya mahasiswa baru itu biasanya dikerjain dulu sama si senior ya. Ampun deh, kapok deh, galak banget ya, temperamen banget ya. Habis-habisan aku diponco. Ya, rambut dikucir 7 hingga kuncing gitu, kuncung kucir gitu ya. Ya, rambutku emang kompatibel sih di segala medan gitu. Jadi model apapun bisa, ada tibo, poni, keriting, kriwul, ikal, ngombak, keceren, tetap mempesona ya. Nah, karena memang tampangku sudah mempesona banget ya. Jadi terlalu bagus, terlalu cakep ya untuk dilihat para senior itu. Hingga para senior itu pengennya juga terus menggodaku ya. Walaupun dia akhirnya naksir aku sih, tapi aku nggak naksir dia gitu, karena masih banyak yang lain yang lebih cakep daripada dia. Wis, gaya banget ya. Ya sebagai rasa penjiwaanku terhadap karakterku dalam main teater sih, aku dan grup teaterku coba main di jalanan gitu. Settingannya pokoknya aduhai ya, temen cewek aku jadikan objek aja, jadi objek. Pokoknya ceritanya, skenarionya dibikin bahwa temenku cewek itu jadi pokok cerita. Skenarionya kita rebutan cewek gitu di jalan gitu. Dan pakai acara tengkar di jalan. Nah, itulah mulai. Dan saat itu kita mulai jalankan ya. 1, 2, 3, action. Cewek temenku itu berjalan pura-pura cuek bebek gitu, aku godain, dan biasalah karena sudah ada bakat-bakat modus sejak lahir gitu. Cewek itu mulai tertarik, dan tiba-tiba tuh setengah jam kemudian tuh malah muncul cowoknya gitu. Cowoknya lebih ganteng dan lebih sempurna lah dari aku ya, karena badannya tinggi tegap, six pack gitu, rambutnya bros gitu. Wah, pokoknya ganteng banget lah, pakai kacamata hitam, pakai celana blue jean warna merah ya. Mulailah aku bertengkar tuh, dan tak dikira semua orang pada berkerumun ya, ada apa nih, ada tengkar itu ya, karena benar-benar realistis dah pokoknya. Namun akhirnya pesonaku hilang saat itu juga ya, karena cowok itu tiba-tiba aja tanpa kompromi langsung melayangkan bogem mentahnya itu, plak, waduh, wah aku terjatuh tuh, gila bener itu. Mas, jangan gitu, wah, kita lagi main teater nih. Wah, nggak mau tahu lah pokoknya. Ternyata dia pacarnya beneran ya, pacar originalnya, cemburu banget ternyata ya. Iya. Aku nggak paham mengapa sih kamu nggak bilang-bilang kalau pacar kamu ada di sini. Ya bilang gitu. Ternyata dia bilang karena aku tertarik kepada kamu. Wah, kacau. Saking cakepnya itu, biasanya kalau orang cakep tuh dibuntutin terus sama cowoknya gitu loh. Aku nggak perasaan seperti itu sih, nggak tahu kalau ada semacam itu di luar skenario yang ku buat. Ternyata memang seperti itu kejadiannya, hancur sekali pokoknya tuh. Dah gitulah, dan akhirnya aku pensiun dari main teater ya. Dan akhirnya 3 tahun jadi MC dan tren ya, komandan kenduren di kampung. Aduh, kapok banget main teater aku ya, sampai jadi bintang iklan Flora Fauna aku tolak ya. Cukup di rumah saja belajar yang lain. Dan saat itu pun pesona bakat terpendamku hilang begitu saja. Ampun. Namun aku bahagia kok temukan kamu di sini. Itu sudah sangat membahagiakan dari yang lain-lain.
Dan sekarang aku ngambil jurusan pengacara. Pengangguran banyak acara. Ya, ya selain itu juga akhirnya menghentikan semuanya. Kemudian aku menjadi profesi serabutan gitu ya. Jadi cowok panggilan gitu. Dan aku berusaha untuk dirikan grup band namanya band Sidekick. Aduh, The Borok. Pemainnya cuma 4 sih. Kemudian jadi penyiar radio yang selalu deketin kamu, merayu-rayu kamu gitu ya. Tapi inovasi aku di dunia apapun ya tetap berjalan ya. Jadi aku jadi inovator di segala bidang dan kemudian masih bersambilan atau juga jadi pengamen. Untuk ngamen kamu ya, ngamen hati kamu ya. Jadi kalau ngamen hati kamu itu biar jadi gimana gitu ya, jadi semangat banget aku ngamen gitu ya. Dan profesiku akan hancur-hancuran, akan berhenti seandainya ngamenku sudah kudapatkan kamu di sisiku. Wih, ini kayak banget. Oke, demikian dulu pesan aku yang hilang ya. Sampai jumpa lagi pada sesi yang lain ya, tentu saja sesi yang lebih menarik lagi ya. Bagaimana menjadi seorang inovator, seorang inovator di segala bidang itu, dan tentu saja masih bersama Pak Ade Borok ya. Oke. Selamat malam dan semuanya, ciao Pak Ade Borok.
dia tidak sendiri.